Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipita Dianti dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang the element of selection and method selection. Pengertian seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima di perusahaan. Dalam hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian diseleksi mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Tujuan seleksi. Menurut Niti Semito 1996, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Sedangkan, menurut Fauzi 2018-Gareka 2019, di dalam proses seleksi, perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Metode pengadaan. Metode pengadaan seleksi yang pertama yaitu metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi, supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan tepat. Tahapan metode ilmiah yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Yang kelima, berpedoman kepada undang-undang perburuan. Yang kedua yaitu metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Gareka Helisia Margahana 2019. Tahapannya meliputi surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman. Yang keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Yang kelima yaitu work interview. Yang keenam, penampilan dan keadaan fisik. Yang ketujuh, keturunan dari pelamar. Dan yang kedelapan yaitu tulisan pelamar. Berikutnya yaitu elemen dasar proses seleksi. Elemen mendasar dalam seleksi adalah penentuan tujuan organisasi. Elemen kedua adalah merencanakan pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerjaan. Elemen ketiga mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan diseleksi di masa depan. Elemen keempat adalah spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menentukan karakter, keahlian, dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memenuhi persyaratan pekerjaan. Proses dan tahapan seleksi. Proses seleksi adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ia diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses berbeda-beda di setiap perusahaan. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, ujian fisik. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi yaitu yang pertama, surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat-surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Yang kedua yaitu format lamaran.
Pada tahap ini, perlu format baku formulir lamaran untuk mempermudah penyeleksi mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon karyawan. Yang ketiga yaitu tes kemampuan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu tes potensi akademik atau ability test, mengukur kemampuan pelamar mulai dari kemampuan verbal, keterampilan kualitatif, sampai pada kecepatan persepsi. Yang kelima yaitu tes kepribadian atau personality test, menaksir sifat-sifat karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Yang keenam yaitu tes psikologi. Para pengusaha korporat, pengusaha retail, dan perdagangan eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuang para pelamar yang tak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi yang dirancang untuk menganalisis apakah para pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan dengan tantangan-tantangan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu wawancara. Wawancara sebagai suatu pertemuan dari individu yang berhadap-hadapan satu dengan lainnya. Wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Suatu wawancara baru terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengharuskan adanya pertemuan pribadi. Yang kedua, mengandung suatu sifat formal atau diadakan dengan suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu persiapan wawancara. Keharusan melakukan persiapan terlebih dahulu merupakan hal mutlak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, penentuan tujuan wawancara diadakan. Setiap wawancara pertama-tama harus mempersiapkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk dapat memenuhi kriteria sebagai pewawancara yang baik. Yang kedua, apabila wawancara dilakukan dalam rangka seleksi, pengenalan terhadap organisasi perusahaan, acara umum, kondisi kerja, dan spesialisasi jabatan harus sudah dilakukan dalam rangka persiapan ini. Yang ketiga yaitu apabila langkah di atas telah dilaksanakan, pewawancara mulai menentukan secara terinci tujuan ingin dicapai. Yang keempat yaitu menentukan waktu pelaksanaan wawancara. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, waktu pelaksanaan wawancara bisa bervariasi. Yang kelima yaitu menentukan tempat pelaksanaan wawancara. Wawancara dapat dilaksanakan secara efektif apabila ruangan yang digunakan terhindar dari kemungkinan terganggu atau ruangan yang bising. Sebaiknya ruangan yang nyaman. Yang terakhir yaitu pelaksanaan wawancara. Wawancara ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam rangka pelaksanaan wawancara. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan yang diajukan. Yang kedua yaitu pendengar yang baik. Yang ketiga gerak-gerik. Evaluasi medis atau kesehatan. Proses seleksi juga termasuk evaluasi medis sebelum memutuskan memperkerjakan mereka. Normalnya, evaluasi tersebut terdiri atas checklist kesehatan yang meminta pelamar menunjukkan informasi kesehatan dan kecelakaan. Angket kadang-kadang ditambah dengan pemeriksaan fisik oleh perawat atau dokter perusahaan. Wawancara dengan supervisor. Tanggung jawab terakhir untuk keberhasilan pekerja yang baru diterima terletak pada supervisor yang sering dapat mengevaluasi kemampuan-kemampuan teknis pelamar dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan, khusus pelamar dengan tepat. Peninjauan pekerjaan yang realistis. Peninjauan pekerjaan yang realistis menambah wawancara pengawas atau supervisor. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerimaan dibuat. Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. Assessment Center. Assessment Center adalah cara menilai para karyawan dengan menggunakan tempat tertentu untuk menguji pelamar dalam suatu simulasi atas tugas-tugas yang diminta. Peninjauan pekerjaan yang realistis artinya menunjukkan pekerjaan kepada para pegawai dan format pekerjaan sebelum keputusan penerimaan dibuat.
Hal ini menunjukkan kepada calon karyawan jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi-kondisi kerja yang dilibatkan. Para penyelia menilai kinerja pada simulasi ini membuat kesimpulan menangani kemampuan dan keterampilan masing-masing pelamar pada area tertentu seperti pengorganisasian, perencanaan, pembuatan keputusan, dan kepemimpinan. Drug test. Pelamar yang mempunyai hasil positif akan dihapus dari pertimbangan pemilihan selanjutnya. Maksud utama dari tes ini adalah untuk menghindar pengangkatan karyawan yang mungkin membuat masalah. Keputusan penerimaan. Penerimaan kerja menandakan akhir proses seleksi dengan beranggapan bahwa kandidat menerima tawaran kerja. Tidak hanya menyampaikan tawaran kerja, Departemen SDM juga harus memberitahu pelamar yang tidak terpilih untuk memelihara hubungan publik yang baik. Sistem seleksi yang efektif. Proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu keakuratan, secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Yang ketiga yaitu keyakinan, orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Jenis-jenis seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh organisasi perusahaan. Yang kedua itu seleksi secara tertulis. Yang pertama, tes kecerdasan atau intelijensi tes kepribadian, tes bakat, tes minat atau interest test. Yang berikutnya tes prestasi atau achievement test. Yang ketiga, seleksi tidak tertulis, yaitu wawancara, praktek, dan kesehatan atau medis. Peranan rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi SMDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi mengalami surplus pegawai kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Disaksikan surplus karyawan yang demikian banyak pada pegawai negeri sipil Republik Indonesia yang sesungguhnya hanya membutuhkan karyawan sekitar 2 atau 3 juta orang saja. Namun dalam kenyataannya, jumlah karyawan telah melampaui jumlah 4 juta orang sehingga menimbulkan surplus lebih dari 1 juta orang yang berkaitan tekanan yang sangat berat pada anggaran belanja negara. Meskipun secara umum telah terjadi surplus karyawan, setiap tahun selalu saja terjadi rekrutmen dan seleksi yang akibatnya semakin memberikan beban anggaran yang tinggi pada negara dan mengurangi potensi pembangunan pada sektor yang lain. Dalam surplus karyawan, secara integral tidak dirasakan kekurangan pegawai negeri pada sektor-sektor tertentu, seperti tenaga penyuluhan, penelitian, guru-guru, tenaga medis, kepolisian, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan penataan rekrutmen dan seleksi di lingkungan pegawai negeri dengan lebih nasional, integratif, dan koordinatif. Penataan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kerja dan kompensasi.
Kesimpulan dari materi ini yaitu seleksi merupakan tahapan setelah rekrutmen, yang artinya terjadi seleksi setelah terpilih beberapa calon karyawan dalam proses rekrutmen. Dalam seleksi terdapat beberapa tahapan seperti tahap administrasi, tes tertulis maupun tes tidak tertulis seperti wawancara dan sebagainya. Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, calon karyawan yang terpilih akan dihubungi, begitu juga dengan calon karyawan yang tidak terpilih juga akan dihubungi sebagai bentuk sopan santun dan agar tidak terjadi hubungan yang buruk antara perusahaan dan masyarakat. Contoh kasus, proses seleksi pada PT Wings Group berdasarkan hasil job deskripsi dan job spesifikasi dihasilkan bahwa PT Wings Group membutuhkan engineer dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lulus D3, umur maksimal 24 tahun, berpengalaman IPK 3, tinggi badan 155 untuk wanita dan 160 untuk pria. Proses rekrutmen dengan dasar kegiatan rekrutmen. Dibutuhkan engineer untuk di PT Wings Group. Ada kebutuhan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Penentuan sumber rekrutmen. Sumber eksternal yang diperoleh dari lingkungan luar seperti referensi karyawan. Sumber internal, pelamar di PT Wings Group sudah memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan umum. Metode rekrutmen. Metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan adalah metode terbuka, karena informasi disebarluaskan kepada pihak baik internal maupun yaitu karyawan memiliki kemampuan penunjang seperti memiliki inisiatif inovasi, kreatif, memiliki pengetahuan agama, dan berpenampilan baik. Langkah-langkah seleksi. Yang pertama, seleksi berkas lamaran. Yang kedua, pemanggilan. Yang ketiga, tes tulis. Yang keempat, wawancara. Yang kelima, tes keterampilan yang dilakukan selama 2 hari. Yang keenam, setelah ada rekomendasi untuk diterima, maka selanjutnya dilakukan tes kesehatan dan psikotes. Baiklah, itu saja presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.